Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung saja tema pertemuan kita kali ini kita akan diskusi tentang visi misi pribadi kita terkait dengan menjadi guru profesional. Jadi nanti masing-masing anggota kelompok menyampaikan visi misinya, mulai dari saya sendiri, kemudian langsung diapresiasi oleh Mbak Desi Wahyuningsih. Kemudian nanti dilanjutkan ke anggota-anggota lainnya. Kemudian setelah melakukan aktivitas penyampaian visi misi masing-masing, nanti dilanjutkan untuk diskusi tentang visi misi dari kelompok ini sendiri. Jadi langsung saja kita buka diskusi ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Agenda pertama kita yaitu penyampaian visi misi yang akan disampaikan oleh saya sendiri yang pertama. Jadi visi misi saya yaitu sebagai pendidik, visi saya adalah menjadi pendidik yang dapat beradaptasi dengan kurikulum atau perkembangan zaman, dapat memfasilitasi peserta didik dalam belajar sesuai dengan kebutuhannya, dan dapat menuntun peserta didik untuk mengasah minat dan bakatnya sesuai jati dirinya. Harapan saya ingin menjadi guru yang dicintai ketika ada, dirindukan ketika tidak ada, dan dikenang ketika tiada. Maknanya ialah menjadi guru yang hadir dengan kesederhanaan, mengajar dengan kewibawaan dan penuh kasih sayang, serta selalu memberi inspirasi bagi peserta didik, sehingga ketika kita tidak hadir maka peserta didik akan merasa kerinduan, dan ketika tiada akan dikenang karena sikap kita dan buah hasil yang dihasilkan dari inspirasi yang kita tanamkan. Kemudian sehingga menjadikan peserta didik untuk dapat bebas dan mandiri dalam belajar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, menghasilkan peserta didik yang dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan dapat bersaing secara global sesuai dengan prakarsa perubahan pendidikan, dan memiliki budi pekerti yang baik. Saya percaya bahwa peserta didik adalah insan yang memiliki visi dan misi atau jalan hidupnya masing-masing. Setiap peserta didik memiliki keunikan masing-masing, memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sebagai guru kita harus menuntun atau mengasah minat tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Mungkin hanya itu dari visi misi saya. Selanjutnya mungkin diapresiasi langsung atau penyampaian visi misi oleh anggota yang lain. Langsung diapresiasi aja. Kalau begitu saya persilahkan kepada Mbak Desi Wahyuningsih untuk mengapresiasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat tertarik dengan visi dari Pak Ahmad Saiful Watoni di bagian menuntun peserta didik untuk mengasah minat dan bakat sesuai jati dirinya. Saya juga ingin menjadi guru yang tidak hanya menuntun peserta didik dalam ilmu pengetahuan saja, akan tetapi saya ingin menuntun minat dan bakatnya juga. Jika bakat dan minatnya terasah dengan baik dan tepat, maka tidak akan sulit bagi peserta didik untuk meraih prestasi baik dalam bidang akademik dan non-akademik. Mungkin itu saja apresiasi saya. Langsung ya, apresiasinya ini udah selesai saya ketik. Ya. Selanjutnya penyampaian visi misi oleh Ahmad Al-Hanain Al-Suhaisa, padanya dipersilahkan. Kemudian nanti akan diapresiasi oleh saya sendiri. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Baik, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terkait visi saya sebagai seorang guru. Jadi visi saya sebagai seorang guru adalah saya ingin dikenal oleh peserta didik saya dan juga lingkungan pendidikan yang akan ada di sekitar saya sebagai seorang pendidik yang baik. Jadi pendidik yang baik di sini dalam artian
memiliki kemampuan mendidik dan mengajar yang baik. Jadi yang pertama terkait dengan mengajar, di mengajar ini diartikan sebagai kemampuan saya secara maksimal ya untuk bertanggung jawab terhadap akademis peserta didik saya nantinya. Jadi saya ingin memastikan mereka saya bekali dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat sehingga mereka bisa menjadi generasi yang unggul dan terampil. Terus kemudian terkait dengan mendidik. Jadi mendidik ini diartikan sebagai kemampuan saya secara maksimal tentunya untuk menanamkan karakter dan budi pekerti yang baik kepada mereka. Jadi menanamkan akhlak yang luhur dengan bercermin tentu saja pada nilai-nilai luhur bangsa ini. Sebagai guru, saya ingin menjadi tauladan dan role model bagi peserta didik saya. Menjadi seorang panutan dan sosok yang layak yang mereka tiru. Jadi untuk sampai di titik itu, ya untuk menjadi seorang guru yang diteladani dan menjadi role model, tentu butuh perjuangan keras ya, butuh untuk kita diharapkan mampu meningkatkan kapasitas diri, terus kemudian kita akan meningkatkan kualitas diri, dan tentu saja saya akan meningkatkan kemampuan mengajar serta memperbaiki akhlak. Dan hal yang paling penting ya, saya ingin meningkatkan penguasaan teknologi, informasi dan pengetahuan yang relevan dengan keadaan saat ini. Itu terkait dengan visi saya sebagai seorang guru. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Suhaisa. Jadi langsung saja saya apresiasi tentang visi dari Pak Suhaisa. Di sini saya sangat mengapresiasi visi dari Pak Suhaisa yang ingin menjadi guru yang dikenal baik, menjadi teladan dan bertanggung jawab terhadap akademis peserta didik. Nanti sehingga menghasilkan peserta didik yang unggul dan terampil dengan karakter dan budi pekerti yang baik. Di samping itu, saya juga sangat setuju dengan pemikiran Pak Esa bahwa untuk menjadi guru yang baik, kita harus meningkatkan kapasitas diri kita tentang kemampuan mengajar kita, kemudian memperbaiki akhlak serta ditunjang dengan penguasaan teknologi, informasi, dan ilmu pengetahuan yang relevan dengan masa kini. Saya harap saya juga ingin menjadi guru yang seperti itu. Terima kasih. Mungkin hanya itu dari apresiasi dari saya. Jadi langsung ke anggota lain, yaitu Devi Ayu Septiani. Kepadanya dipersilahkan untuk menyampaikan visinya. Baik, terima kasih Bapak Saiful atas kesempatannya. Baiklah, saya akan menyampaikan visi saya sebagai pendidik profesional, yakni saya ingin mewujudkan peserta didik yang mencerminkan profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berdiferensiasi dan kontekstual. Nah, visi tersebut dapat kita jalankan melalui peran seorang pendidik profesional, yakni seorang pendidik yang tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan sebagai produk, akan tetapi terutama sebagai sebuah proses. Yang mana seorang guru bukan hanya harus memahami disiplin ilmu pengetahuan yang ditekuninya, akan tetapi sebagai way of knowing, karena lebih dari sarjana pemakai ilmu pengetahuan, tetapi harus mengetahui epistemologi dari disiplin ilmu tersebut. Selain itu, seorang pendidik harus mengenal peserta didiknya, baik karakteristiknya sebagai seorang pribadi yang sedang dalam proses perkembangannya, baik cara pemikirannya maupun perkembangan sosial, emosional, dan moralnya. Lebih dari itu, seorang pendidik juga harus memahami pendidikan sebagai proses pembudayaan. Hal ini sesuai dengan ungkapan Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan, yakni pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan, di mana kebudayaan dan pendidikan merupakan satu kesatuan yang utuh. Sehingga nantinya seorang pendidik harus mampu memilih model belajar dan sistem evaluasi yang memungkinkan terjadinya proses sosialisasi berbagai kemampuan, nilai, sikap dalam proses mempelajari berbagai disiplin ilmu tersebut. Nah, kemudian hubungan antara Prakasa Perubahan dengan visi saya saat ini sebagai pendidik profesional, yakni sejalan dengan perubahan-perubahan yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia saat ini. Nah, di mana pendidikan di Indonesia saat ini dalam perencanaan dan prosesnya harus berorientasi pada manusia yang
yang berorientasi pada manusia yang memiliki karakter atau core value karakter, yang berpusat pada peserta didik, kemudian lebih merdeka dalam merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen, serta satu siklus pemetaan standar kompetensi. Selain itu, pembelajaran paradigma baru yang saat ini berlandaskan profil pelajar Pancasila menjadi penuntun kebijakan dan pembaruan sistem pendidikan di Indonesia, sehingga hal ini merupakan sebuah tantangan dan tuntutan bagi saya dalam memerankan peran pendidik yang profesional, di mana peran pendidik merupakan salah satu agen utama pendidikan yang sangat penting, yang harus memiliki karakter, karena pendidikan karakter itu harus dimulai dari guru yang berkarakter. Peran pendidik yang bisa menuntun agar bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kehendak pendidikan. Mungkin hanya itu saja visi dari saya. Sekian, terima kasih. Yang luar biasa. Di sini saya akan mengapresiasi manifesto dari Ibu Devi ya. Baik, di sini saya merasakan suatu semangat sebagai seorang pendidik yang profesional ya dari Ibu Devi yang dia tuangkan dalam manifestonya. Di situ beliau menceritakan tujuannya itu ingin menjadi guru yang profesional supaya bisa memberikan pengajaran dan pendidikan yang baik bagi peserta didik. Ada beberapa pokok dalam manifestonya yang sejalan dengan manifesto saya sendiri. Di situ dia mengatakan bahwa sebagai pendidik kita harus benar-benar memahami konsep dari materi yang kita ajarkan, sehingga nantinya dapat menjelaskan dengan baik kepada peserta didik mengenai materi yang akan kita ajarkan. Hal ini karena seorang pendidik tidak hanya memahami ilmu pengetahuan sebagai suatu hasil akhir saja, namun juga sebagai suatu proses di mana dalam memahaminya memerlukan suatu alur yang baik. Ibu Devi juga mengatakan bahwa prakarsa perubahan sesuai dengan manifestonya di mana ingin ikut meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia melalui perubahan-perubahan yang bersifat membangun. Terus pendapat tersebut sejalan juga dengan manifesto saya sendiri di mana prakarsa perubahan memang selalu diperlukan supaya penerapan pendidikan di Indonesia ini dapat selaras dengan perkembangan zaman. Satu kalimat yang paling berkesan menurut saya sebagai seorang calon pendidik ya dari Ibu Devi, di mana beliau mengatakan pendidik harus mengenal peserta didik dalam karakteristiknya sebagai pribadi yang sedang dalam proses perkembangan, baik cara pemikirannya maupun perkembangan sosial, emosional, dan moralnya. Sebagai pendidik, kita harus membentuk suatu ikatan batin dengan peserta didik kita, supaya apa yang kita ajarkan kepada peserta didik bisa tersalurkan dari hati ke hati, seperti itu, sehingga bisa tertanam dengan kuat dalam diri peserta didik. Untuk membentuk ikatan batin itu, maka kita sebagai pendidik perlu untuk mengenal peserta didik kita dengan baik. Mengenal di sini bukan hanya sekedar tahu tentang hal-hal dasar dari peserta didik, namun juga harus mengenali pemikiran, emosional, dan moral dari peserta didik tersebut. Hal ini akan menjadi tantangan dan kewajiban bagi kita yang berkeinginan menjadi seorang pendidik atau guru, sehingga kita nantinya dapat menjadi seorang pendidik yang profesional. Mungkin sekian apresiasi dari saya. Kembali ke moderator. Terima kasih apresiasinya dari Lalu Reza Reski Muanggara dan juga penyampaian visi dari Devi Ayu Septiani. Jadi langsung saja ke penyampaian visi dari Lalu Reza Reski Muanggara, padanya dipersilakan. Kemudian akan diapresiasi oleh Ahmad Aswaita ya. Terima kasih kesempatannya untuk Bapak Moderator. Di sini saya akan menyampaikan visi pribadi saya atau manifesto dari saya, yaitu visi saya sendiri sebagai seorang guru adalah sebagai pengajar dan pendidik yang baik bagi peserta didik, serta ikut ambil bagian dalam rencana mencerdaskan kehidupan bangsa untuk kemajuan Indonesia. Artinya adalah di sini saya mampu mengajar dan membimbing peserta didik saya dengan baik. Mengajar dalam artian mampu memberikan materi ajar yang bisa dipahami dengan baik oleh peserta didik, sehingga saya perlu memahami konsep dengan baik dari materi yang saya ajarkan. Membimbing di sini dalam artian saya bisa memberikan contoh yang baik kepada peserta didik maupun masyarakat sekitar saya dengan mengamalkan nilai-nilai
yang ada dalam Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Sebagai guru pastinya harus selalu belajar karena akan selalu ada tuntutan pembaharuan dari materi pembelajaran maupun proses pembelajaran. Dengan adanya prakarsa perubahan atau pembaharuan dalam proses pembelajaran oleh pemerintah, maka sebagai guru kita harus mempelajari dan memahami pembaharuan tersebut. Pemerintah pastinya memiliki tujuan yang baik dalam melakukan pembaharuan, di mana tujuannya pasti untuk kebaikan bangsa dan negara ke depannya melalui pendidikan. Pembaharuan ini sejalan dengan visi saya sebagai guru di mana ingin ikut berpartisipasi dalam kemajuan Indonesia. Untuk itu, saya sebagai calon guru harus mempelajari dan memahami semua pembaharuan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah guna mendukung pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Mungkin itu visi dari saya. Saya kembalikan ke Langsung saja moderator untuk apresiasi dari Pak Esa. Ya, terima kasih Bapak Moderator. Selanjutnya saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Bapak Lalu Reza Rizky yang sudah menyampaikan tadi visinya terkait dengan dia sebagai seorang guru. Jadi kita sepertinya sepakat ya dalam hal ini terkait dengan visi sebagai seorang guru, di mana peran guru sebagai seorang pendidik dan juga pengajar, ya, di mana tadi pendidik itu sebagai seorang guru yang mampu bertanggung jawab terhadap akademis seorang peserta didik dan ingin memastikan mereka ini, peserta didik ini, memiliki kemampuan pengetahuan yang baik, sehingga kedepannya generasi ini menjadi generasi yang unggul dan terampil. Terus kemudian mendidik di sini kita sama-sama mengartikannya sebagai menanamkan karakter dan budi pekerti yang baik, dan tentu saja karakter-karakter ini tercermin dalam nilai-nilai Pancasila dan itu menjadi nilai-nilai luhur bangsa kita. Kemudian yang kedua terkait dengan tuntutan, ya selayaknya menjadi guru yang diduga dan ditiru di masa depan nanti tentu saja akan banyak sekali tantangan, terutama tantangan pendidikan ya yang akan semakin besar ke depannya. Di mana di sini kita harus memacu diri, belajar dan terus belajar, bagaimana kita harus meningkatkan kapasitas diri, dan juga ini kita iringi dengan perbaikan akhlak serta ditunjang dengan kemampuan penguasaan teknologi yang baik, sehingga di masa depan nanti saya berharap peserta didik kita itu bisa berucap, aku bangga memiliki dan ingin menjadi guru seperti kita, seperti Bapak Ibu guru. Itu harapannya di masa depan. Terima kasih. Mungkin itu saja apresiasi dari saya. Saya kembalikan ke Bapak Moderator. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada yang menyampaikan visi yaitu Lalu Reza, kemudian yang mengapresiasi dari Pak Suhaisa. Selanjutnya penyampaian visi dari Desi Wahyuningsih, padanya dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Moderator. Visi pribadi atau manifesto saya, yaitu saya ingin menjadi guru yang profesional, menuntun peserta didik agar memiliki kemampuan berpikir unggul, kepekaan terhadap lingkungan, serta berakhlak mulia. Visi tersebut dapat saya bentuk karena memang saya ingin menjadi guru profesional. Kemudian adanya pernyataan Ki Hajar Dewantara mengenai pendidik, yaitu menuntun kekuatan kodrat yang ada dalam diri anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya menjadi manusia. Kita sebagai guru itu tidak dapat menentukan atau memutuskan, guru hanya menuntun dan mendampingi peserta didik agar dapat tumbuh dan kemampuan berpikir unggul berarti kemampuan yang lebih tinggi dan kuat, seperti kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan logis. Kemampuan ini dibutuhkan dalam pembelajaran saat ini, karena pembelajaran saat ini menggunakan prinsip pembelajaran kontekstual, pembelajaran yang tidak hanya diarahkan pada penguasaan konsep, akan tetapi diperlukan kemampuan berpikir yang kritis. Selain itu juga saya ingin menjadi guru yang dapat menuntun serta memberi contoh dalam mengarahkan peserta didik agar mudah memahami, menyadari, serta tergerak terhadap lingkungan sekitar.
Dan terakhir, saya ingin menjadi guru yang dapat menuntun peserta didik agar memiliki akhlak dalam hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan memahami ajaran agamanya dan kepercayaannya, kemudian dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian isi pribadi saya. Ya, selanjutnya diapresiasi oleh Mbak Devi Ayu Septiani, padanya dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Selanjutnya saya akan mengapresiasi visi dari Saudari Desi Wahyuningsih setelah mendengar visi dari Saudari yang luar biasa, banyak poin-poin yang saya sukai, di mana salah satunya poin yang telah Saudari sampaikan, yakni sebagai pendidik kita hanya dapat menuntun dan mendampingi peserta didik agar dapat bertumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Hal ini menyadarkan saya bahwa seorang pendidik bukan hanya sekedar memberi contoh dan mentransfer pengetahuan, namun lebih dari itu. Yakni seorang pendidik harus membimbing serta menuntun peserta didik mencapai cita-citanya sesuai dengan visi mulia yang Saudari Desi sampaikan, yakni menuntun peserta didik agar memiliki kemampuan berpikir yang unggul, kepekaan terhadap lingkungan, serta berakhlak mulia. Yang selain itu, visi yang disampaikan oleh Saudari Desi Wahyuningsih itu sangat menyentuh hati saya, sehingga saya ingin semangat, naluri saya pun ikut tergerak. Di mana visi yang telah Saudari sampaikan itu, yakni di mana Ibu Desi telah menyampaikan visi, yaitu berpihak kepada peserta didik yang dilengkapi dengan beberapa misi untuk mewujudkan visinya. Sehingga bukan hanya sekedar visi saja yang telah Ibu sampaikan, namun beberapa contoh upaya nyata yang akan dilakukan di masa mendatang sebagai pendidik profesional. Mungkin itu saja refleksi, apresiasi dari saya, akan tetapi ada tambahan dari saya. Setelah mendengar visi dari Saudari Desi dan beberapa teman anggota kelompok yang lain, saya merasakan energi positif yang luar biasa dari semangat teman-teman yang telah menyampaikan visi, sehingga saya merasa tergerak. Kemudian harapannya, jika energi ini terus dijaga dalam ekosistem diskusi kita, maka kita akan bisa sampai pada visi masing-masing dengan semangat bersama demi tujuan yang mulia, yakni sebagai pendidik yang profesional untuk memajukan pendidikan, baik diri, orang lain, lingkungan, dan bangsa. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Devi Ayu Septianingsih atas apresiasinya terhadap visi Mbak Desi Wahyuningsih. Selanjutnya agenda kita pada diskusi malam hari ini yaitu untuk mendiskusikan visi kelompok kita berdasarkan visi kita masing-masing. Silahkan, mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya. Gimana? Mungkin mulai dari saya dulu ya. Tulis ya. Ya. Mulai dari saya mungkin ya. Terima kasih jembatannya Bapak Moderator. Tadi ada beberapa poin yang saya tangkap dari beberapa visi teman-teman. Terutama tadi saya tanggapi visinya Reza, Bapak Reza. Karena kami dalam hal ini sama-sama sepakat, ya, kami sepakat visi sebagai guru, ya, menjadi pendidik yang profesional, di mana pendidik yang profesional ini adalah pendidik yang memiliki karakter, mendidik dan mencerdaskan. Ya, di mana tadi sudah kami sama-sama menjabarkan terkait visi tersebut, mendidik dalam artian mengajar dan mencerdaskan dalam artian sebagai seorang guru kita sama-sama bertanggung jawab ya terhadap akademis dari peserta didik kita. Terus kemudian tadi kita juga sepakat terkait dengan mendidik, di mana kita harus sama-sama menanam, seorang pendidik harus bisa menanamkan nilai-nilai luhur dari bangsa kita, terutama nilai-nilai Pancasila.
Itu yang bisa poin yang saya tangkap, dan ini mungkin bisa menjadi visi kita, salah satu dari visi kita secara bersama-sama sebagai semua kelompok. Saya kembalikan ke Ya, terima kasih. Mungkin ada yang mau menambahkan atau menanggapi, silakan kepada anggota yang lain. Baik, mungkin sedikit tambahan ya. Sebagai seorang pendidik atau nantinya sebagai seorang guru, tentunya kita harus selalu siap untuk tetap belajar, bukan dalam artian kita setelah menjadi guru terus nanti tidak belajar lagi tentang materi ataupun sesuatu yang tentang metode pembelajaran. Namun di sini kita harus tetap belajar tentang suatu pembaharuan yang mungkin pasti akan terjadi ke depannya, di mana memang kita tahu sendiri pendidikan di Indonesia ini selalu mengikuti perkembangan dari zaman ke zaman, di mana terdapat pembaruan dari kurikulum yang terjadi di Indonesia, baik itu yang kemarin kurikulum 2013 dan saat ini akan ada kurikulum baru yaitu kurikulum Merdeka. Oleh karena itu, seorang pendidik atau seorang guru itu pastinya dituntut untuk tetap belajar atau untuk memahami sesuatu pembaruan tadi, sehingga nantinya seorang pendidik atau seorang guru ini dapat menerapkan pemahamannya kepada peserta didik dengan baik, sehingga seorang guru itu nantinya dapat menjadi pendidik yang profesional seperti yang diinginkan oleh bangsa ini sendiri, yang diinginkan oleh pemerintah ataupun yang diinginkan oleh Kementerian dari Pendidikan. Mungkin itu sih tambahan dari saya. Moderator. Selanjutnya mungkin ada tambahan dari anggota lain tentang bagaimana visi kelompok ini. Ayo silakan Mbak Devi selanjutnya. Ya, saya mau tambahkan sedikit, Mas Tony. Mungkin kita perlu menambahkan di dalam visi kelompok kita untuk guru profesional, seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin perlu dimasukkan visi pribadi yang telah saya sampaikan tadi, mungkin bisa dimasukkan untuk visi kelompok kita, di mana seorang pendidik profesional perlu kita mengikuti zaman, di mana pada saat ini untuk paradigma baru yang berorientasi pada peserta didik yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Selain itu, selain mencerminkan P3 itu, kita juga perlu mewujudkan peserta didik yang melalui pembelajaran yang berdiferensiasi dan tekstual, sehingga nantinya seorang peserta didik itu akan memiliki kemampuan yang unggul dan terampil. Mungkin itu tambahan visi dari saya. Terus ada tambahan lagi mungkin dari Mbak Desi. Lanjut saja. Gimana? Lanjut saja. Oke, lanjut saja. Jadi berdasarkan pendapat dari kelompok ini, tadi saya uraikan dulu ya, visi dari Kaisa sampai Devi tadi, bahwa untuk menjadi guru yang profesional itu, guru itu harus mengikuti zaman dan menuntun peserta didik untuk memiliki kemampuan unggul dan terampil menjadi suri tauladan dan mencerminkan profil Pancasila melalui pembelajaran berdiferensiasi dan kontekstual.
Kemudian tadi menurut Reza terus yaitu guru profesional yaitu pendidik yang berkarakter, mendidik dan mencerdaskan. Mencerdaskan adalah memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap akademis peserta didik sehingga menjadi generasi yang unggul dan terampil. Mendidik dan berkarakter adalah kemampuan untuk menanamkan karakter dan budi pekerti yang baik, menanamkan akhlak yang luhur dengan bercermin pada nilai-nilai Pancasila. Ketiga yaitu pendidik profesional yang menuntun peserta didik untuk memiliki kemampuan yang berpikir unggul, kepekaan terhadap lingkungan, serta berakhlak mulia. Kemudian pendidik profesional yang bermanfaat untuk memberikan yang dibutuhkan sesuai dengan kodrat peserta didik, sehingga menghasilkan peserta didik yang memiliki budi pekerti yang baik dan unggul dalam pengetahuannya. Sehingga dapat disimpulkan dari uraian visi tadi, yaitu pendidik profesional itu yang mewujudkan pendidikan yang unggul dalam akademik, berakhlak mulia, dan berwawasan luas guna membina dan mendidik generasi berbasis merdeka belajar. Mungkin itu kesimpulan dari visi kelompok kita. Bagaimana? Ya. Setuju. Semangat. Saya Guru setuju profesional. sekali. Ya, saya sangat. Jadi udah Yang selesai. membahas Alhamdulillah, sudah selesai. Kalau gitu menggerakkan kita tutup. Kapan? diri. Bisa kita tutup. Penutup. Udah penutup kan tadi? Ya. Kalau gitu kita tutup diskusi pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.